Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat ini diawali dengan huruf waw atop. Berarti ayat ini ada hubungan sebetulnya dengan ayat sebelumnya. Hubungannya Allah menceritakan setelah Yahudi tidak menerima Al-Quran dan Rasulullah, Allah menceritakan pula pembangkangan Yahudi waktu itu kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman itu nenek moyang mereka, yang seharusnya mereka lebih membanggakan, lebih dihormati, tapi ternyata mereka tuduh secara keji, ya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, maksudnya sebagian orang-orang Yahudi, ma tatlus syayatinu, apa-apa yang setan telah bacakan. Itu wajib. Tatlus syayatinu, tatlu kata kerja, setelah kata kerja ada kata benda, ujungnya doma, berarti syaitan itu subjek, berarti menerjemahkannya. Dan mereka mengikuti setan, apa-apa yang setan telah dia bacakan, bukan dibacakan setan, tapi setan-setan, apa-apa yang setan telah bacakan. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Wa ma kafaru, dan tidaklah kafir. Nah, setelah kafaru ada Sulaimanu. Nah, berarti apa yang menerjemahkannya? Dan tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam dia kafir, kafaronya dianya kembali kepada Nabi Sulaiman. Dan tidaklah Nabi Sulaiman dia telah kafir. Walakin nasyayatina, akan tetapi setan-setanlah kafaru, mereka telah kafir. Berarti wawu alif itu kembali ke syayatin, karena syayatin jamak dari setan. Berarti mereka di sini adalah setan-setan. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa ujug-ujug Allah menyebutkan Sulaiman tidaklah kafir? Ada apa nih? Nah, ternyata ada yang tersirat, ada yang tidak diungkapkan di sini. Ternyata sebagian orang Yahudi di sana menuduh Nabi Sulaiman kafir, menuduh Nabi Sulaiman tukang sihir. Naudzubillahi min dzalik. Ketika Nabi Sulaiman tahu banyak jin-jin yang bandel mengajarkan sihir, mereka ngambil alih jin. Sini kita saya tarik nih, jangan ajarkan lagi, gitulah. Karena jin tunduk sama Nabi Sulaiman walaupun ada yang nakal. Hanya diambillah itu kitab-kitab dari jin yang mengajarkan sihir itu, ditaruhlah di bawah singgah sana Nabi Sulaiman. Apa tujuannya? Agar tidak lagi diajarkan di masyarakat luas. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, maka ada sebagian keturunannya, keturunan Nabi Sulaiman, bangsa Yahudi, membongkar kitab itu yang seharusnya tidak boleh dibongkar. Dan setelah dibaca, itu adalah kitab-kitab sihir. Diajarkanlah sama mereka sambil menuduh Nabi Sulaiman tukang sihir, menuduh Nabi Sulaiman telah kafir karena telah mengajarkan sihir. Naudzubillahi min dzalik. Ya, fitnah keji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman hanya menyelamatkan. Makanya Allah bantah, Allah bela Nabi Sulaiman dalam ayat ini. Wa ma kafara Sulaimanu, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinasy syayatinu kafaru, akan tetapi setan-setanlah mereka yang kafir. Setan dari bangsa jin dibantu setan dari jenis manusia yang sihir waktu itu, ya. Sihir dari kata apa, Bu? Sihir itu dari kata saharo apa, Bu? Sahur. Ya, satu kata dengan sahur apa? Sahur itu ini akhir malam mau awal siang, berarti keadaannya remang gitu. Akhir malam menuju ke awal siang itu kan sahur, ya. Berarti posisinya remang. Nah, kenapa sihir diambil dari kata ini sampai dengan sahur? Karena sihir itu membuat mata remang.
kelihatannya tongkat kok jadi seperti ular, nah, gitu. Jadi meremangkan pandangan mata yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, karena ada samar-samar di sini antara gelap dan terang. Itu Pak ya, kenapa dinamakan sihir? Kok ini kayak cantik jelita ya, padahal aslinya biasa, karena memakai susuk. Nah, karena memakai susuk gitu ya, itu kan sihir. Jadi remang-remang, kelihatan cantik padahal biasa saja sebenarnya aslinya, karena itu tadi sihir ya. Itu ya makna sihir kalau dikaitkan dengan akar kata. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir, ayat ta'allamuna minhuma.